Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo moms, dalam video kali ini aku akan merekomendasikan lagi resep ide jualan ya. Ide jualan dengan modal minim. Ini recommended banget buat bunda-bunda semuanya yang lagi bingung di rumah mau memulai usaha apa. Barangkali video ini bermanfaat ya. Cara bikinnya ini mudah banget dan hasilnya jika dijual semuanya suka dan banyak digemari oleh semua kalangan ya. Selain itu, selain modalnya irit, ini juga rasanya enak. Nah, sebelum menyimak videonya, bantu terus channelku ya. Sebelumnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih dan selamat menonton. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram, lalu 30 gram gula pasir, 2 gram ragi instan. Pastikan raginya ini masih dalam keadaan bagus. Lalu untuk bahan-bahan keringnya ini diaduk terlebih dahulu ya bun. Tahap selanjutnya di sini Ma tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Diaduk kembali ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, baru masukkan campuran telur dan air dingin ya. 1 butir telur, kemudian 80 gram air dingin, kemudian 35 gram margarin. Kalau sudah, ini akan kita mixer. Untuk mixer pertama di sini mau pakai kecepatan nomor 1 ya untuk meratakan adonannya. Nanti kalau sudah rata baru kita akan menaikkan ke speed nomor 2. Nah, kayak gini kita naikkan di nomor 2 ya. Kemudian ini akan memixer sampai adonan ini kalis elastis ya teman-teman. Untuk waktu memixernya tergantung dengan mixer bunda-bunda semuanya di rumah. Ada yang membutuhkan waktu 10 menit, ada yang 12 menit ya. Yang penting jangan sampai over mixing. Pastikan adonannya nggak sampai berasa panas ya bunda-bunda. Nah, kalau sudah, ini Ma akan pindahkan di atas alas kerja, lalu bagian permukaan adonan ini akan dilapisi dengan minyak tipis-tipis. Kalau sudah, ini akan Ma siapkan timbangan, lalu akan bagi-bagi adonannya menjadi satu-satu ya, sama rata dengan berat masing-masing adonan ini 10 gram. Karena di sini Ma akan membuat donat pop ya teman-teman, atau donat mini. Meskipun ini adonannya ini beratnya 10 gram, nanti kalau digoreng ini lumayan mengembang besar ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan donat seribuan. Lakukan sampai semuanya sudah dibagi-bagi dan ditimbang sama rata ya teman-teman. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan ke tahap rounding. Untuk teknik roundingnya terserah teman-teman di rumah ya. Biasanya teman-teman memakai teknik apa, bisa dengan teknik lipat maupun teknik di rounding di atas papan telenan ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan yang biasa teman-teman lakuin di rumah. Tapi pastikan dalam meroundingnya ini harus padat ya teman-teman, supaya hasil donatnya ini menul-menul serta nggak bocor. Kita rounding semuanya adonan donatnya satu per satu. Karena ini tadi ukurannya 10 gram, jadi kalau di rounding itu agak susah ya. Jadi ini ada sebagian yang lipat. Kemudian selanjutnya ini kita akan balurin dengan tepung terigu satu per satu ya, supaya nanti dia nggak lengket waktu kita akan proofing. Nah, kalau sudah dibalurin ini akan Ma kempiskan sedikit ya teman-teman, ditekan sedikit supaya hasilnya tuh nggak terlalu bulat banget, jadi nanti kalau digoreng itu gampang dibaliknya. Kalau sudah, ini donatnya taruh di atas tatakan donat, kemudian siap kita proofing. Untuk proofingnya ini akan Ma proofing selama 1 jam atau lebih, tergantung dengan suhu di daerah masing-masing juga ya. Kalau suhunya lagi panas biasanya akan cepat, 40 menit sudah bisa di proofing. Alangkah baiknya kalau teman-teman ada lemari proofing khusus donat.
Setelah 1 jam, panaskan minyak, kemudian kita cemplungin donatnya yang udah mengembang tadi ya, satu persatu. Pastikan ini minyaknya sudah benar-benar panas ya, tapi nggak panas banget, pokoknya disesuaiin saja ya dengan biasanya Ma juga pakai perasaan kalau mau goreng. Kalau dikata sudah kayaknya udah pas, baru kita cemplungin ya. Untuk apinya di sini Ma pakai api kecil dalam penggorengan donatnya. Untuk donatnya ini digoreng juga dengan teknik sama ya. Cukup 1 kali balik aja, jangan dibolak-balik supaya donatnya ini tidak menyerap banyak minyak. Namun di sini kalau menggunakan tepung protein tinggi, menurut emak itu tuh ngembangnya lebih bagus ya. Dalam menyerap minyak pun dia lebih minim ya daripada pakai tepung serbaguna. Dan untuk ketahanannya juga, untuk tepung terigu protein tinggi ini umurnya bisa lama ya untuk donatnya dibandingkan dengan tepung segitiga itu sendiri. Nah ini ya kelihatan donatnya gemoy-gemoy, wetringnya tinggi-tinggi ya, meskipun pakai dough atau adonan 10 gram. Kalau kedua sisinya sudah kecoklatan ya, baru ini akan emak tiriskan terlebih dahulu satu persatu. Jangan lupa boleh dihentak-hentakan juga ya. Dan tadi dalam satu resep ini emak menghasilkan 38 piece donat pop ya teman-teman. Ini lumayan gede loh ukurannya. Nah kalau sudah, ini akan emak tiriskan dulu. Sebelumnya tadi udah emak alasin pakai tisu ya teman-teman, supaya kadar minyaknya tuh keserap ke dalam tisu. Lalu baru emak pindahkan ke atas cooling rack. Ini keadaannya masih agak sedikit anget-anget ya. Nanti tahap selanjutnya kalau donatnya ini sudah dingin, baru kita akan kasih topping dengan berbagai macam varian rasa menggunakan glaze donat ya teman-teman. Nah ini hasilnya yang udah emak kasih toppingnya tuh. Ini untuk boxnya emak menggunakan box ini ya, box brownies ukuran 25 x 10 cm. Untuk satu box di sini muat kurang lebih 10 piece donat pop ya teman-teman. Untuk harga jual sendiri di sini emak jual seharga 15.000 per boxnya. Nah kalau teman-teman mau dijual kembali, silahkan sesuaikan dengan harga bahan-bahan pokok di daerah masing-masing. Oke, sekian dulu video dari emak kali ini. Semoga video emak bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari ide jualan dan yang lagi nyari resep bikin donat sendiri di rumah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama di sini emak pakai 300 gram tepung cakra atau segitiga. Tapi di sini emak pakai segitiga biru ya. 2 sendok makan gula halus. Lalu tambahkan 100 gram margarin, boleh diganti dengan butter. Lalu terakhir 125 gram air. Untuk bahan-bahannya ini diaduk sampai membentuk sebuah adonan yang rata ya teman-teman. Teman-teman juga boleh mengaduknya menggunakan spatula ataupun centong ya, agar lebih mudah pengaplikasiannya. Nah ini aku aduk menggunakan centong, cepat ya teman-teman. Udah tercampur rata dan udah menjadi sebuah adonan. Lalu selanjutnya ini akan emak alasin dengan plastik wrapping ya. Lalu akan emak diamkan selama kurang lebih 15 menit terlebih dahulu. Nah kalau nggak ada plastik wrapping, boleh pakai plastik biasa ya teman-teman. Nah ini sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya membuat adonan B ya. Di sini mau pakai 100 gram tepung segitiga, lalu 100 gram margarin. Ini kemudian dua bahan ini diaduk sampai tercampur rata dan membentuk sebuah adonan yang kalis ya teman-teman. Teman-teman boleh mengaduknya menggunakan tangan, menggunakan spatula ataupun centong nasi ya teman-teman.
Nah, hasilnya kayak gini ya teman-teman, udah tercampur rata. Lalu ini sama akan taruh dialasi dengan plastik wrapping juga. Kemudian akan istirahatkan adonannya selama 15 menit supaya adonannya ini rileks ya teman-teman. Nah, ini sudah 15 menit. Adonannya udah rileks ya. Saatnya kita akan bagi-bagi adonan. Untuk adonan ini, adonan airnya ini dibagi per bagian teman-teman ya, dengan berat 25 gram. Ditimbang satu-satu ya teman-teman. Intinya berat masing-masing adonannya ini 25 gram, sehingga dalam satu adonan ini menghasilkan 22 piece adonan bolen ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini boleh dibulat-bulatkan dulu ya untuk adonan airnya satu persatu, lakukan sampai selesai. Ini gunanya supaya adonannya ini menyatu ya teman-teman. Kalau sudah selesai tahap selanjutnya, nah ini kita akan bagi-bagi juga untuk adonan oilnya ya teman-teman. Ini untuk adonan oilnya, ini akan membagi masing-masing adonan beratnya 12 atau 13 gram ya, sehingga ini menghasilkan sama 22 piece ini ya, bulatan adonan. Lakukan sampai semua adonan ini sudah dibagi-bagi sama rata. Sama ya, nanti adonan oilnya ini dibulat-bulatkan juga supaya adonannya ini menyatu. Kalau sudah selesai semuanya, ambil satu adonan air ya, kemudian gilas memanjang. Lalu di bagian atasnya ini kita timpa dengan adonan oil ya, lalu lipat berhadap-hadapan kayak gini. Lalu gilas memanjang lagi ya ke atas dan ke bawah. Kalau sudah, ini kita bentuk lipatan kayak gini, rapihkan. Lalu gilas lagi ya teman-teman. Ini lipatan terakhir sama. Kalau sudah rapi, baru kita akan gilas ya untuk sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas dan sisi bawahnya. Untuk gilasnya nggak perlu pakai tenaga dalam ya teman-teman, cukup pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah tipis seperti yang kita inginkan, ini isi dengan coklat batang. Biar lebih enak, ini tambahkan selai coklat juga ya, biar isiannya itu lumer. Lalu di sini pakai pisang kepok yang udah matang banget. Pisang kepok yang dibagi menjadi satu biji dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Lalu lipat sisinya kayak gini. Pokoknya serapih mungkin ya, kunci bagian pinggirnya lalu gilas. Lipat ke dalam sampai menutupi tadi bagian yang masih bolong ya teman-teman. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau sudah rapi, baru ini akan diletakkan di atas loyang. Ambil lagi satu adonan air, digilas ya memanjang. Lalu bagian atasnya ditempelin dengan adonan oil, dilipat. Kemudian gilas lagi ke atas ke bawah, lakukan lipatan kedua dan gilas lagi.
Kalau sudah, lakukan lipatan ketiga, kemudian gilas bagian sisi atas, bawah, samping kanan dan samping kirinya ya teman-teman. Kalau sudah tipis, baru kita akan isi dengan coklat batang. Kemudian di sini akan tambah selai coklat, lalu ditambah dengan potongan pisang ya teman-teman. Kemudian dilipat kayak gini, kunci bagian pinggirannya, lalu gilas kayak gini, kemudian lipat lagi seperti ini ya. Pokoknya simak tutorialnya aja cara melipat dengan seksama ya teman-teman. Kalau sudah semuanya, ini saatnya kita poles. Untuk olesannya di sini mau pakai 1 kuning telur, lalu ditambah 1 sendok teh kental manis, kemudian 1 tetes ini ya pewarna kuning telur. Oles tipis-tipis di atas permukaan bolen. Lakukan sampai semua bolen sudah diolesi menggunakan kuning telur ya teman-teman. Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan oven tangkringnya. Kalau sudah, di atasnya ini akan makasih topping meses res ya teman-teman, biar lebih nyoklat banget. Kalau sudah selesai, ini adonannya siap kita panggang ya teman-teman. Untuk pemanggangannya 30 menit pertama ma panggang di rak kedua, lalu 15 menit terakhir akan ma pindahkan di rak paling atas sampai matang. Nah ini dia yang sudah matang. Ini akan ma dinginkan dulu di cooling rack satu-satu ya teman-teman, supaya suhunya ini turun. Ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Satu resep ini menghasilkan 22 piece bolen. Kalau dikemas dalam box brownies ini menghasilkan 2 box bolen ya, dengan masing-masing box isinya 8 piece bolen. Kali ini ma tidak testimoni ya, tapi pastinya rasanya enak karena ini udah jadi pesanan dan kebetulan lagi bulan puasa, jadi ma nggak icip-icipnya nanti kalau sudah beduk maghrib. Oke, sekian dulu video dari Emak. Semoga video Emak bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum.